Nah, tadi kan gue masih bingung soal PPh. Kalau definisi PPh-nya sendiri itu apa sih? Jadi gini loh, PPh itu pajak penghasilan, pajak yang dikenakan kepada subjek pajak atas penghasilan yang diterima selama 1 tahun pajak. Oh, jadi ada subjeknya dan ada penghasilannya juga. Iya betul, subjeknya adalah orang atau badan yang kena pajak dan penghasilannya adalah uang atau tambahan ekonomi yang diterima. Kalian tahu gak sih, subjek pajak itu ada 4 kelompok loh. Kalau dari gue sendiri sih gue nggak tahu. Emang ada apa aja sih? Ada yang tahu nggak? Nah, gue tahu. Yang pertama ada orang, yang kedua ada badan, ketiga warisan yang belum dibagi, dan yang keempat itu badan usaha tetap atau BUT. Nah, kalau BUT itu apa ya? Ada yang tahu nggak? Jadi BUT itu kayak bentuk usaha milik perusahaan luar negeri, tapi yang menjalankan kegiatan usahanya itu di Indonesia. Kan subjek pajak ini dibagi menjadi dua. Nah, yang pertama itu kan subjek dalam negeri, dan yang kedua subjek luar negeri. Nah, kalau yang subjek dalam negeri ini itu siapa sih? Jadi, subjek dalam negeri adalah orang pribadi yang tinggal di Indonesia selama 183 hari dalam setahun, serta badan yang didirikan di Indonesia. Oh, jadi gitu. Itu kan tadi yang dalam negeri ya. Kalau sedangkan yang di luar negeri itu siapa sih? Sedangkan subjek luar negeri itu adalah orang ataupun badan yang tinggal di luar negeri, tapi dapat penghasilan dari Indonesia. Oh gitu. Jadi sekarang gue tahu nih subjek pajak dalam negeri itu siapa, subjek luar negeri itu siapa. Tapi kan kalian udah menjelaskan ya tentang subjek pajak di dalam negeri dan luar negeri. Apakah ada yang tidak masuk di dalam subjek pajak? Ada loh. Nah, contohnya itu yang pertama, kantor perwakilan negara asing, yang kedua, diplomat, dan yang ketiga, organisasi internasional. Untuk syaratnya itu, mereka bukan warga negara Indonesia dan tidak punya usaha di Indonesia. Guys, kalian tahu nggak sih, dalam pajak itu ada yang namanya objek pajak. Nah, sebenarnya objek pajak itu adalah penghasilan. Penghasilan itu maksudnya apa ya? Apa cuma gaji aja? Jadi penghasilan itu adalah setiap tambahan kemampuan ekonomi yang diterima wajib pajak. Nah, itu tuh bisa di dalam negeri maupun di luar negeri. Nah, jadi bukan cuma gaji, tetapi semua yang menambah ekonomi kita, dan itu bisa digunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan. Oh, ternyata penghasilan itu banyak jenisnya ya guys. Iya, contohnya tuh seperti gaji, upah, tunjangan, dan juga honor dari pekerjaan. Selain itu, ada laba dari usaha, sewa, bunga, royalti, dan hadiah unit. Nah, dan ada juga keuntungan jual aset, keuntungan selisih kurs, dan premi asuransi. Banyak juga ya jenis-jenisnya. Kenapa sama aku kayak bingung gitu sih? Jadi gini hari ini tuh gajian pertama aku. Nah, hasil gajinya tidak sesuai dengan yang dijanjikan di awal. Emang kamu nerima berapa? Harusnya tuh yang dijanjikan di awal gajinya 5 juta. Nah, yang sekarang aku terima cuma 4.750.000. Oh, kemungkinan itu karena potongan pajak penghasilan dan biasanya disebut PPh 21. Guys, kalian lagi ngapain sih di sini? Nah, ini kita lagi ngebahas pajak penghasilan. Oh, pajak penghasilan. Oh, jadi gaji aku tuh kepotong pajak ya? Tuh. Jadi kalau PPh 21 itu apa? Nah, jadi PPh 21 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan seperti gaji, upah, tunjangan, honor yang diterima oleh karyawan. Jadi setiap orang yang bekerja harus bayar pajak? Nah, tidak semua. Biasanya pajak dikenakan jika penghasilan seseorang sudah melewati batas tertentu yang disebut penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Dan biasanya perusahaan langsung memotong pajak dari gaji karyawan setiap bulan. Oh, jadi itu pengertian PPh 21. Iya, contohnya jika seseorang memiliki penghasilan dalam setahun dan setelah dikurangi PTKP masih tersisa penghasilan pajak, maka bagian tersebut akan dikenakan tarif pajak sesuai dengan ketentuan. Oh, jadi sebenarnya pajak itu kewajiban kita sebagai warga negara ya? Nah, betul. Pajak yang kita bayarkan nantinya digunakan untuk pembangunan negara seperti pembangunan jalan, sekolah, rumah sakit, dan fasilitas umum lainnya. Air menang
penghasilan dibagi menjadi 3 kelompok ya. Ada yang tahu nggak? Emang iya, apa aja? Nah, aku tahu. Yang pertama penghasilan yang dikenakan oleh PPh biasa. Yang kedua penghasilan yang dikenakan PPh final. Dan yang ketiga penghasilan yang dibuka dari objek pajak. Oh, jadi gak semua penghasilan itu kena pajak dengan cara yang sama ya? Iya, betul. Kalian ada yang tahu tentang PPh final nggak? Aku tahu PPh final itu artinya pajaknya langsung dipotong saat penghasilan diterima. Tapi di akhir tahun tidak digabung dengan penghasilan yang lain. Nah, pajak yang dibayar juga tidak bisa dikreditkan. Hitungan pajaknya selesai saat itu juga. Nah, ada pun contohnya seperti bunga deposito, bunga obligasi, dan undian hadiah. Nah, selain itu ada juga transaksi saham di bursa, jual tanah, jasa konstruksi, sewa tanah bangunan, itu juga termasuk final. Nah, ada juga usaha dengan omset di bawah 4,8 miliar setahun juga itu kena PPh final. Kalau yang bukan objek pajak apa? Nah, contohnya itu seperti bantuan atau sumbangan, warisan, zakat, atau aset tambahan. Nah, selain itu di final yang diterima PT, koperasi, BUMN, dan masyarakat tertentu. Serta iuran dana pensiun, beasiswa, dan sisa lebih lembaga negara. Dan jangan lupa bantuan BPJS juga itu termasuk bukan objek pajak. Guys, hari ini kita bahas pengeluaran atau beban. Ayo. Nah, emang itu ada hubungannya dengan pajak? Iya, jadi pengeluaran itu bisa dikenakan dari penghasilan, ada juga yang tidak. Ngomong-ngomong soal pajak nih, ada juga loh biaya-biaya yang bisa kurangin pajak, yaitu deductible expenses atau biaya yang bisa dikurangkan dari penghasilan bruto. Contohnya apa? Nah, contohnya seperti biaya bahan baku, gaji karyawan dalam bentuk uang, bunga pinjaman, dan biaya sewa. Dan ada juga seperti biaya perjalanan, biaya promosi, biaya administrasi, dan premi asuransi. Selanjutnya ada penyusutan aset, amortisasi, iuran dana pensiun, dan juga kerugian jual aset. Nah, serta ada juga kerugian selisih kurs, biaya penelitian, biaya beasiswa, dan pelatihan. Nah, piutang tetap tagih juga dengan syarat bisa dikurangkan loh. Nah, kalian tahu nggak sumbangan apa yang bisa dikurangkan? Nah, aku tahu contohnya seperti sumbangan bencana nasional, sumbangan penelitian, sama sumbangan infrastruktur sosial. Nah, ada juga sumbangan fasilitas pendidikan, sumbangan pembinaan olahraga. Nah, itu semua sesuai peraturan pemerintah. Guys, sebelumnya kan kita udah bahas tentang deductible expenses. Nah, sekarang ada juga yang namanya non-deductible expenses, atau bisa disebut tentang biaya yang tidak boleh dikurangkan. Kalau itu isinya apa aja? Contohnya ada pembagian laba ke pemegang saham. Biaya tersebut untuk kepentingan pribadi pemegang saham. Nah, ada juga loh dari cadangan kecuali usaha tertentu, premi asuransi yang dibayar oleh pribadi. Selanjutnya ada natura dan kenikmatan, tapi itu ada pengecualiannya. Tadi kan ada pengecualian. Pengecualiannya apa? Seperti makanan dan minuman untuk semua karyawan itu boleh dikurangkan. Pakaian seragam untuk keselamatan karyawan juga boleh dikurangkan. Tapi jumlah yang melebihi kewajaran pemegang saham tidak boleh. Seperti harta yang dihibahkan, sumbangan biasa, dan warisan yang tidak boleh dikurangkan. Selanjutnya, pajak penghasilan itu sendiri juga tidak boleh. Biaya pribadi wajib pajak itu juga tidak boleh. Nah, gaji yang dibayarkan ke anggota firma atau CV juga tidak boleh. Yang terakhir, sanksi pajak juga tidak boleh loh. Ada lagi biaya penghasilan tertentu untuk mendapatkan penghasilan yang bukan objek pajak juga tidak boleh dikurangkan. Nah, biaya untuk penghasilan yang PPh-nya final itu juga tidak boleh dikurangkan. Nah, ada juga biaya untuk penghasilan yang pakai norma perhitungan juga tidak boleh loh. Guys, kalian ada yang tahu tentang istilah kompensasi itu tidak? Nah, istilahnya itu seperti kerugian tahun lalu bisa dikurangi dengan penghasilan tahun berikutnya. Ya, ada syaratnya. Syaratnya itu wajib pajak harus memiliki kompensasi maksimal 5 tahun. Jadi kalau di tahun 2012 bisa dikurangkan sampai tahun 2017, lebih dari itu tidak bisa. Terakhir kita bahas TPKP, yaitu penghasilan tidak kena pajak. Kalau itu untuk siapa? Khususnya untuk wajib pajak orang pribadi. Misalnya, besarnya sendiri 54 juta dalam setahun. Untuk status perkawinan ditambah 4,8 juta. Dan tanggungannya itu maksimal 3 orang dengan masing-masing 4,2 juta. Jadi
Jadi kalau sudah menikah dan punya 2 anak, TTKP-nya 54 juta, ditambah 4,5 juta, ditambah 9 juta, totalnya 7,5 juta. Kayak gitu.